العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, jamaah Masjid Jami Al-Furqan Bandara Kargo Area, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada siang hari ini akan dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Furqan Buya Haji Buyung beserta Ibu Haja Iin dan beserta segenap pengurus yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita bersyukur para jamaah sekalian, pada siang hari yang sangat mulia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu masjid, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah sholat zuhur. Dan mudah-mudahan ibadah sholat zuhur berjamaah yang baru saja kita laksanakan akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita hidup di akhir zaman, di mana tanda-tanda kiamat besar semakin nampak di mata kita. Marilah kita perbanyak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, dan kita perbanyak membaca salawat kepada beliau sebagai rasa cinta kita, ta'zim kita, mahabbah kita. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaat, pembelaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah saya Al-Fakir pada siang hari ini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu saya kutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari kitab Nasail Ibad, yang mana kitab ini ditulis seorang ulama besar kelas dunia, yaitu asli Banten, Indonesia, Syekh Nawawi Banten. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat materinya halaman sebelah kiri. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan.
Ini prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti suatu masa, suatu zaman akan datang atas umatku, di mana pada saat itu umatku, kata Nabi, yuhibbuna homsan, mereka sangat mencintai yang 5, wayan sauna homsan, dan melupakan yang 5. Apakah prediksi Nabi ini sudah terjadi atau belum? Di sekarang ini mari nanti kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansaunal uqba. Nah ini. Yang pertama, yuhibbuna dunya, umatku nanti akan sangat mencintai dunia. Ayastagiluna biha, mereka sangat sibuk dengan urusan dunia. Mereka sangat mencintai dunia. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam itu. Wayan saunal uqba, tapi sayang mereka melupakan negeri akhirat. Mereka melupakan negeri yang kekal. Ayatrukunal amal al akhirah, maksudnya adalah dia meninggalkan amalan-amalan akhirat. Nah ini pesan Nabi yang pertama. Jadi nanti kata Nabi, umatku akan sangat mencintai dunia, ya. Mereka sangat menyibukkan urusan dunia, ya. Tetapi mereka melupakan uqba, yaitu adalah kehidupan akhirat yang abadi. Padahal di dalam Islam itu dikatakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa pastilah kehidupan akhirat itu lebih kekal daripada lebih baik dan lebih kekal. Itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu bagi kita, ya, sebagai orang muslim, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Mestinya seperti itu. Barang siapa yang bercocok tanam, dia rawat itu tanamannya dengan baik, dia siram, dia pupuk, maka suatu saat dia akan panen. Ya kan? Nah, kalau orang yang nggak pernah bercocok tanam, sawahnya nggak dicangkul, kebunnya nggak dipacul, bala nggak ditanam apa-apa, maka dia pun tidak akan panen apa-apa. Begitu juga orang yang di dunianya tidak pernah menanamkan kebaikan, tidak pernah berbuat amal soleh, maka di akhirat pun dia tidak akan memperoleh apa-apa. Inilah orang yang rugi karena terlalu sibuk dengan urusan akhirat, urusan dunia, tapi dia sampai melupakan akhirat. Ya'malu amalad dunya lil akhirah wala lidunya faqat. Itu yang bagus. Orang yang cerdas adalah orang yang mengerjakan dunia tapi untuk akhirat. Bukan dunia lidunya. Bukan dunia hanya untuk dunia saja. Makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir dunia untuk akhirat. Orang yang melakukan dunia untuk berpikirnya jauh ke depan, bahkan sampai menembus alam akhirat. Jadi sebetulnya orang-orang ateis, orang komunis yang tidak percaya dengan alam kubur, katanya manusia kalau sudah mati di dunia sudah jadi tanah. Yang namanya nikmat kubur, siksa kubur itu hanya dongeng. Sorga dan neraka hanya hayalan, agama hanya candu. Ini sebetulnya orang bodoh. Kenapa? Karena mereka berpikirnya hanya dunia, sebatas dunia. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, percaya ada kehidupan akhirat setelah di dunia. Kan begitu ya? Iya. Ada pertanggungjawaban akhirat, ada kehidupan akhirat. Kehidupan yang seadil-adilnya, yang kekal hanya adalah akhir. Oh, alangkah bodohnya manusia mengejar dunia hanya untuk dunia. Ya,
pergi pagi pulang siang bahkan malam, kadang-kadang sampai lupa dengan keluarga. Tapi akhirnya mereka lupa dengan bekal akhirat. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yuhibbuna ad-dauro al-maskan, tempat tinggal, bisa rumah, bisa apartemen, bisa hotel, bisa apa saja. Orang yang selalu menyintai tempat tinggalnya, tapi wayan saunal kubur, mereka melupakan alam kubur. Padahal alam kubur adalah rumah masa depan. Apartemen yang kita miliki hanya sementara, dan itu akan kita tinggalkan di saat kita meninggal dunia. Begitu kan ya? Rumah yang mewah itu hanya sementara, tapi rumah masa depan kita pada hakikatnya adalah alam kubur. Nah itu, payastagiluna bizinatiha, mereka itu sangat sibuk sekali menghiasi tempat tinggalnya. Interiornya saja, Masya Allah, kita lihatin itu interiornya, dia punya lemarinya aja, waduh, itu apa saja ada, itu gelas-gelas kaca, apalagi piring, barang-barang antik, keramik, macam-macam. Tapi Quran kagak ada, betul nggak? Buku-buku agama nggak ada, kursinya yang paling mahal. Ya bukan nggak boleh, boleh. Tapi mestinya ada Al-Quran, ada buku-buku agama di depan, betul nggak? Mereka luar biasa menghiasi tempat tinggalnya, menjadi kebanggaan, tempat tinggal yang luar biasa, yang nyaman, AC-nya juga sangat dingin, kolam renangnya dan sebagainya. Masya Allah. Tapi mereka sayang melupakan, yaitu adalah rumah masa depan, yaitu alam kubur. Ini yang kita khawatir, Bapak sekalian, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi, yatrukunal amal, mereka meninggalkan amal perbuatan, litanwiriha, yang membuat menerangi alam kubur. Apa itu amal soleh? Yang bisa menerangi alam kubur yaitu adalah amal kuburan yang cuma 2 kali 1 meter, tidak ada penerangan listrik, tidak ada ventilasi, betul nggak? Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Masya Allah. Mestinya kita persiapkan betul itu, betul nggak? Harus kita persiapkan rumah masa depan kita. Dengan apa? Yaitu dengan amalan-amalan yang membuat terang kita alam kubur itu. Di dalam keterangan lain, yaitu adalah taunisun, amalan-amalan yang bisa membuat nyaman di alam kubur itu. Apa amalan-amalan yang buat nyaman di alam kubur? Ya tentunya adalah amal soleh kita lakukan di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Oh, kita saja kalau mau pulang kampung, kalau nggak punya bekal, malu nggak kira-kira? Malu nggak? Banyak orang yang nggak mau berani pulang kampung. Kenapa? Nggak punya bekal. Tapi kalau dia punya bekal, rasanya dengan gagah dan perkasa, bangga dia pulang kampung. Pulang kampung yang sebenarnya itu adalah alam kubur. Semua manusia akan pulang kampung, tinggal nunggu jadwal saja, cepat atau lambat. Tadi saya menanya, kemana itu Bang Edi? Katanya sudah nggak ada. Subhanallah. Allah magfirlahu warhamhu wa'afihi wa'amhu. Semoga dia lapangkan alam kuburnya. Kita nggak pernah tahu. Jangan pernah berpikir kalau umur saya baru 30 tahun, 40 tahun, rasanya masih jauh dari mati. Emang kita tahu umur kita kapan akan menghadap Allah, betul nggak? Nah, oleh karena itu, tua maupun muda siapapun, dia harus mempersiapkan diri untuk menuju rumah masa depan, yaitu adalah alam kubur. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Tidaklah seorang mayit, seorang jenazah di alam kuburnya kecuali bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Ya, kalau ada yang menolong, ya selamat. Kalau tidak ada yang menolong, tapi bagaimana di alam kubur? Dia menjerit minta tolong, siapa yang dengar?
Istrinya tidak bisa dengar, anaknya tidak bisa dengar. Orang-orang juga yang tinggal di dekat kuburan juga nggak ada yang dengar. Pada saat itu yang bisa menolong kita adalah amal soleh kita. Jadi sesibuk apapun, jangan pernah melupakan rumah masa depan kita. Boleh beli apartemen, boleh beli rumah yang mewah, tapi gunakan rumah itu adalah sebagai rasa bersyukur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangan kita membuat itu semua lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pernah dipesan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling senior, yang kuburannya itu adalah berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk alam kubur. Man ini bisa laki-laki, bisa perempuan, siapa saja. Man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk alam kubur atau kuburan. Bila zadin, zad itu bekal, tanpa bekal, paka'annama raqibal bahra bila sapinatin, maka digambarkan dia seakan-akan seperti orang nyebrang lautan tanpa kapal. Konyol nggak kira-kira? Konyol. Tenggelam, mati dia. Kalau dia bisa menyelam, berapa lama bisa menyelam? Kalau dia bisa berenang, berapa lama berenang? Jangankan lautan, di danau saja orang mati, di sungai saja kali orang bisa mati, betul nggak? Apalagi lautan. Jadi kuburan itu ibarat lautan yang sangat luas dan dalam. Jadi kita perlu mempersiapkan diri supaya kita bisa mengarungi alam itu dengan selamat. Selamat daripada siksa kubur, selamat daripada azab kubur, selamat daripada pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Apa itu azad di situ? Amal soleh. Ada yang dimaksud bekal adalah al-amalus soleh, yaitu amal soleh. Nah, ini kita pada siang hari ini sedang beramal soleh. Kita sholat berjamaah, itu adalah amal sholat. Kita duduk bersama, bersimpu di masjid, di tempat yang sangat mulia untuk thalabul ilmi, ini juga sedang beramal soleh. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini sebagai salah satu bekal kita menuju alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya singkat-singkat saja. Wa yuhibbunal mal, mereka sangat mencintai harta. Hubud dunia, gila harta, sangat mencintai harta. Wayan saunal hisab, wayan saunal, ini saya kasih sengaja yang ada terjemahannya biar semuanya bisa. Tapi mereka melupakan hisab, karena mereka ini sangat cinta dengan harta sampai mereka berpikir 7 turunan. Emang kita yakin umur kita sampai 7 turunan, 7 generasi gitu? Betul nggak? Sementara kematian setiap saat, setiap detik. Betul. Jangan terlalu jauh kita berpikir. Ya, ingat kematian itu sangat dekat, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali waktu dia bertanya kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, santrinya, apa yang paling dekat di dunia ini dengan kita? Wah, yang jawab macam-macam. Ada yang bilang Pak Kiai, ya, yang dekat dengan saya, ibu saya, bapak saya, tapi tidak menyalahkan. Cuman tersenyum saja Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah al-maut, kematian. Jadi yang paling dekat dengan kita itu sebetulnya al-maut, kematian. Dia bisa datang kapan saja, dia bisa datang di mana saja, dia bisa datang kepada siapa saja. Kematian selalu mengintip kita, selalu mengikuti kita. Kata orang Betawi, selalu ngintilin kita. Pagi masih ngobrol, sore udah nggak ada. Betul nggak? Malam masih ngobrol dengan kita, pagi sudah diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid. Masya Allah. Inilah Bapak sekalian, tidak dilarang kita mencari dunia, tapi jangan hanya untuk dunia. Gua ingat kita harta yang kita cari itu nanti ada hisabnya.
Rezeki, harta benda yang kita cari dengan halal itu dihisab. Harta yang kita cari yang haram itu akan disiksa, diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surat Al-Takasur Al-Hakumut itu di ujungnya apa itu? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Waduh, kalau udah begini sebenarnya nggak ada artinya itu dunia itu. Apalagi orang kalau sudah mau meninggal dunia, nggak ada artinya itu harta di dunia, betul nggak? Nanti di akhirat sekecil apapun nikmat itu akan dipertanggungjawabkan, ditanyakan oleh Allah Subhanahu dari mana dan dikemanakan. Saya teringat pesannya Abu Yahamka. Kayak saya dulu sering ketemu waktu saya kuliah, waktu saya pesantren Darul Rahman di Senopati itu. Saya dulu kan nyantrennya di Senopati. Iya, Darul Rahman. Satu tembok, iya kayak Sukron Makmun. Satu tembok sama Pak Sudarmono. Dari beliau masih sekretaris negara sampai jadi wakil presiden. Bahkan beliau itu kalau selamatan, tahlilan, syukuran, ngundangnya santri. Dan saya kan sholatnya cuman jalan kaki ke Al-Azhar dekat itu, betul nggak? Karena ketika itu belum ada masjid di dalam, jadi sholatnya numpang kalau nggak di Al-Azhar, di At-Taqwa, yang kebetulan nggak jauh dari Jalan Senopati. Saya sering ketemu dengan Buya Hamka itu. Buya Hamka senang pakai pakaian, kainnya putih, kotak-kotak, bajunya putih, pakai peci putih, pakai sorban, pakai tongkat. Beliau adalah ketua Majelis Ulama pertama. Ketika itu ketua gedung MUI-nya di samping Masjid Al-Azhar. Masih ingat ya? Oh, terlambat lahir ya. Iya, terlambat lahir. Karena saya lahiran 62, 61, 62. Berarti umur saya udah 60, usia rawan sebetulnya 60 itu. Yang usianya udah 60 udah hati-hati mestinya. Ini romannya kayak masih muda aja. Nabi pernah ditanya berapa umur usia akhir zaman. Kata Nabi, umur umat itu baina sitin wa sab'in, antara 60 dengan 70. Usia rawan, usia akhir zaman itu rata-rata 60 dengan 70. Nah ini mah udah aman, udah lewat ya. Tinggal surganya doang, dia beramal baik doang. Rawannya udah lewat kali ini, udah lewat 70. Kalau antum berapa antum? 50 baru. Masih aman dibilang. Masya Allah. Kata Buya Hamka, harta itu ada 3 hal. Yang pertama, harta benda atau mal yang kita makan, yang kita nikmati, boleh, betul nggak? Kan ada orang yang pelit dengan dirinya sendiri. Harta banyak ditumpuk, makan ikan asin melulu, ya darah tinggi, betul nggak ya? Boleh, siapa yang ngelarang? Sekali-kali makan di restoran, apalagi ajak orang miskin, betul nggak? Betul nggak? Oh saya juga kalau diajak sama Pak Haji Buyung mau saya. Bukan masalah makannya, saya mau makan kan udah ngurangin makannya, saya udah beras merah. Kalau malam saya nggak makan nasi, makannya kentang. Kenapa? Umur saya udah 60, usia rawan. Harus sudah mengurangi, betul nggak? Harus sudah mengurangi nikmat dunia, harus lebih banyak berzikir, betul nggak? Mestinya usia 60 ke atas itu nikmatnya berzikir, bukan makan. Ya tapi kalau bersilaturahim, kalau diajak mau saya. Ya sambil berzikir. Jangan pelit, dunia nikmati boleh. Makan yang nikmat, tapi supaya sehat, kuat, ibadah. Beli kendaraan boleh nggak? Boleh. Beli pesawat juga boleh kalau punya landasannya. Beli mobil yang bagus boleh nggak? Boleh. Itu barang mubah, nggak dilarang oleh agama. Tapi sekali-kali dong mobil parkir di masjid gitu. Mobil parkirnya di mall, di rumah depan janda, ya. Payah bener dah. Boleh. Beli motor yang bagus boleh, tapi buat pergi sholat, pergi ngaji, ikut kajian, sholat berjamaah, betul nggak? Untuk membantu kita beribadah kepada, takarub kepada Allah. Tundukkan itu kendaraan untuk kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakep nggak? Wah, mantep itu. Silakan makan yang enak, tapi untuk ibadah, sehat untuk ibadah. Paham ya? Makanya kata Buya Hamka, harta yang dimakan itu berakhirnya di toilet. Tuh cuman sampai di situ finishnya. Tuh harta. Jadi harta tuh yang kita makan ke dalam perut, berakhirnya di mana? Ya di toilet, jadi kotoran, selesai udah.
Apa kita cuman begitu? Harta hanya untuk dimakan? Apa bedanya dengan hewan kalau itu? Betul nggak? Yang kedua, kata Buya Hamka, harta yang ditinggalkan, harta yang diwariskan, begitu meninggal dunia, langsung dioper alih. Jadi apa kira-kira? Jadi warisan sudah. Belum tentu anak kita yang diwariskan gitu harta banyak, dia bisa sedekahkan buat orang tuanya, betul nggak? Jangan-jangan malah beri ribut, lupa sama orang tuanya malah, betul nggak? Nah, yang ketiga ini jangan lupa nih, penting yang ketiga mana? Ini yang ketiga, kan ada orang begitu, hanya buat harta dicari siang dan malam, menghalalkan segala cara, hanya buat perut, hanya buat makan, hanya buat dunia, hanya ditinggalkan buat warisan, sementara buat dia lupa bekal di akhirat, kendaraan di akhirat itu maksud. Ini orang yang paling sengsara ini. Iya. Tapi kalau nyawer janda, waduh. Kalau nyawer penyanyi, waduh. Yang biru, yang merah rasanya enteng saja. Tapi kalau anak yatim berat rasanya itu. Betul-betul. Kan ada yang begitu. Wah, kendaraan itu kalau buat ke hiburan, ke mall. Wah. Tapi kalau ke masjid, berat itu kendaraan. Rodanya macet itu. Harusnya itu dunia kita tundukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jangan kita diperbudak oleh dunia, jangan kita ditipu daya oleh dunia sampai melupakan Allah. Kan bodoh namanya itu, betul ya? Dunia kita cari siang dan malam, tapi sehingga kita terpedaya, lupa kepada Allah. Harusnya harta kita cari, kita tundukkan, kita perbudak di jalan Allah, sedekahkan di jalan kebaikan, betul nggak? Itu baru cerdas kata Nabi. Nah yang ketiga ini jangan sampai tidak nih, yang ketiga nih. Kata Buya Hamka, harta yang kita belanjakan di jalan Allah, di jalan amal soleh, di jalan yang dari Allah, dia akan kekal menjadi milik kita, yang akan menemani kita di alam kubur, menjadi nikmat kubur. Di saat dihisab kita bisa selamat, di saat ditimbang menjadi berat tambangan amal soleh kita, di saat meniti di jembatan Siratal Mustaqim, kita bisa memperlancar kita menuju surganya Allah Subhanahu. Bapak pernah dengar jembatan Siratal Mustaqim, jembatan akhirat As-Sirat itu seperti apa? Itu kecilnya digambarkan dalam kitab Sulamut Taufik bagaikan rambut dibelah 7. Enggak dibelah aja kita bingung bagaimana nginjeknya itu. Tajamnya bagaikan Musa pisau cukur. Malah lebih tajam seperti acara silet di RCTI. Setajam silet. Bagaimana nginjeknya dia? Mengerikan ya. Kiri kanannya itu digambarkan ada semacam busi-busi tajam tuh Pak Haji, busi-busi tajam. Barang siapa yang kepleset, wah terpanggang di situ. Barang siapa kepleset ke bawah, neraka jahanam di bawahnya. Ayo dah. Karena surga adanya di sana. Jadi siapapun yang pengen menuju surga harus melintasi itu. Proses terakhir As-Sirat namanya, jembatan Siratal Mustaqim. As-Sirat namanya, jembatan akhirat. Ya tapi ya memang di situ nanti ada yang sekejap mata. Mudah-mudahan. Ada yang seperti kilap, seret cuger udah nyampe. Ada yang seperti angin, kencang sekali. Ada yang seperti kuda aduan, digambarkan seperti itu. Ada yang seperti burung. Burung itu ada yang kuatnya terbang bisa ribuan kilometer. Dari sini ke Australia yang berdiri, bisa itu ada burung yang seperti itu. Ada yang seperti orang berlari. Ada seperti orang yang berjalan. Ada juga yang esot berangkat. Nah ini yang mengerikan. Sampai dia nggak sampai-sampai, seakan-akan itu jembatan mulur, memanjang, dan dia seakan-akan malah mundur ke belakang. Ya Rob, kenapa kau perlambat aku ini di jembatan ini ya Rob? Kata Allah, bukan aku yang memperlambat, ente amal ibadah kamu yang memperlambat. Orang sholat berjamaah, kamu main handphone. Betul nggak? Kamu yang memperlambat. Orang ngaji, kamu malah nongkrong di sana di luar. Romanya orang open sama pengajian, betul nggak? Iya duduknya di belakang, bukan nyinggung, bukan. Tapi sekali di masjid kalau bisa usahakan di depan, jangan di belakang, betul nggak ya? Karena yang dapat rahmat duluan yang di depan di belakang. Yang pertama kali dapat rahmat Allah itu kalau sholat berjamaah imam dalam satu keterangan. Yang kedua orang yang di samping kanan sebelah imam. Yang kedua orang yang di sebelah samping kiri imam. Baru yang di belakang terus-terusnya, yang di belakang belakangan dapatnya. Itu.
Ini mengingetin doang. Jadi pas tabikul khairat dan kebaikan berlomba-lomba, cari sop terdepan, maka di belakang. Kalau perlu di depan. Ya kan ya? Kalau sudah ada peluang sedekah, ayo cepat. Makanya saya tuh ada kembalian 2.000 itu saya kumpulin. Kadang-kadang pesa plastik nggak muat gitu. Di mobil tuh selalu ada itu. Ya, ini kadang-kadang ngasih orang Pak Oga cepet, kemadan tega, betul nggak ya? Duit cepet sih buat kerokan. Iya, saya tuh selalu banyak itu duit 2.000-an itu. Saya kasihin aja udah siapa aja yang mau di jalan. Ya gede-gede ya kagak punya. Ya betul nggak? Itu. Setiap pagi itu Umi istri saya ada sisa belanja buat belanja ke pasar gitu kan. Buat santri, setiap hari belanja buat lauk tuh, buat masak santri kan ya. Itu kan ada sisanya 20.000, 30.000 dia taruh di apa tuh? Celengan plastik ya. Kelama-lamaan banyak bisa bertempat-tempat itu. Nanti tinggal dibagi-bagi, Pak. Jangan nunggu banyak, kok sedekah nunggu banyak. Wah, saya mentar aja nyumbang masjid kalau udah 1 juta, 100.000 mah malu, ya keburu mati. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu katanya. Nah, di dalam itu kaidah usul fikih. Kalau nggak bisa didapat semua, jangan ditinggalin semua. Kalau nggak bisa besar, ya kecil. Oh, saya hari ini sholat zuhur punya duit 5.000, masukin ke kotak. Daripada 100.000 juga kagak, betul ya? Nah, kalau 5.000 kalau setiap hari kan banyak, betul nggak? Karena Allah pada hakikatnya menilai bukan banyaknya, tapi ikhlasannya. Bapak pernah dengarkan cerita, ada orang itu selamat dari surga karena sepotong roti. Begitu jamaah dihancam sama malaikat, wah rotinya datang, menghalangi itu. Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, kitabnya ratusan dibaca seluruh umat dunia, betul nggak? Kitabnya karangan luar biasa, ibadahnya luar biasa, kita nggak ada apa-apanya. Tapi waktu ada yang memimpikan beliau, nah, ketika ada dialog dengan Allah itu, ini mimpi ya, kan mimpinya orang mukmin itu benar ya, kan mimpinya orang-orang saleh itu benar ya, itu. Apa yang kamu bawa bekalnya menghadap Allah? Ini, Imam Ghazali kan ahli ibadah ya, banyak karya-karyanya. Tadi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata yang diterima apa? Ketika Imam Al-Ghazali lagi nulis kitab, ngarang kitab, ada zubab, apa zubab tuh? Laler nempok, dulu makan tinta nulis pakai tinta cair ya, maka disedot. Itu nempel laler di tintanya lagi nulis ngarang kitab. Dia berhenti. Nah, dia berhenti. Oh, ini mungkin ini Allah mengirim ini ya. Itu berhenti, disedot tintanya, disedot tintanya habis. Jadi memang Allah takdirkan itu rezekinya dari situ. Itu Imam Ghazali dengan ikhlas membiarkan saja, enggak dia usir enggak itu. Ternyata itu yang membuat Imam Ghazali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan itu jangan kagum orang yang miliaran, belum tentu, bisa saja itu pencitraan, betul nggak ya? Allah itu menerima amal perbuatan karena Allah maha kaya, nggak perlu mau banyak badai Allah nggak perlu. Allah sudah maha kaya, betul nggak? Yang Allah nilai itu amal ibadah yang paling ikhlas. Nah itu paham nggak kira-kira? Betul nggak? Oh kalau enggak, belum tentu, karena Allah maha kaya. Kita sholat bukan karena Allah biarlah lebih hebat, kan tidak. Bukan Allah butuh kita, yang butuh siapa? Kita butuh Allah, betul nggak ya? Kita bersedekah juga karena kita butuh Allah. Apa yang kita raih? Dengan kita banyak beramal soleh, tujuannya supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu. Karena manusia pada hakikatnya masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Loh, kalau kita masuk surga syaratnya amal ibadah kita, banyakan yang kagak lolos. Satu, amal ibadah kita udah sempurna belum? Nah, kalau nggak sempurna, apa disempurnakan oleh Allah? Kita nggak tahu juga. Yang kedua, amal ibadah kita diterima apa enggak? Kan terserah Allah. Sampai saat ini kalau saya tanya, nih Ustadz Komar kayak tanya, Komar, ente sholat berapa tahun? Sholat ente diterima apa enggak Allah? Dia susah jawab kan? Bagaimana jawabnya tuh? Nah, jadi kita ini manusia masuk surga pada hakikatnya bukan, pada akhirnya bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat Allah Subhanahu. Nah, kemudian untuk apa kita sholat kalau begitu? Kan ada pertanyaan. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa kita berbuat amal soleh? Ini untuk menarik rahmat Allah Subhanahu. Itu tujuannya.
supaya rahmat Allah datang, supaya magfirah Allah datang. Kalau Allah sudah ampuni, Allah sudah rahmati, Allah sayang sama kita, ya sudah, semua kekurangan ditutup oleh, udah masuk aja, masuk. Ya kan? Betapa murahnya Allah itu. Ya kalau amal soleh kita banyak nggak lulus itu, benar itu, mengerikan itu. Ya, yang terakhir. Oh, masih 2 ya. Wa yuhibbunal iyal wa yansawnal hur. Mereka sangat mencintai keluarga. Bininya mencinta kepada istrinya sampai cinta habis, mentok sampai lupa sama Allah itu ya. Wa yansawnal hur, tapi sayang mereka lupa dengan bidadari. Kita boleh sayang sama istri, ke salon silakan, kalau perlu salon yang mahal, betul ya? Beliin pakaian yang mahal, silakan, nggak dilarang oleh Allah. Tapi jangan lupa, gara-gara cinta sama istri menghalalkan segala cara sampai lupa sholat, sampai melupakan perintah Allah. Tapi perintah istri nomor 1. Apalagi yang ITB, Ikatan Takut Bini, betul ya? Lebih takut dengan perintah istrinya, perintah anaknya ketimbang perintah Allah Subhanahu. Jangan Pak, karena saking terpesonanya dengan kecantikan istrinya di dunia sampai lupa kepada Allah Subhanahu. Ingat, ada yang lebih cantik sang bidadari nanti di sorga. Nanti Bapak kalau masuk sorga Pak, dapat 2 bidadari cantik paling tidak. Malah jangankan 40 bidadari. Bagaimana Pak kalau 40 bidadari? Kira-kira perlu bawa jamu enggak kira? Enggak usah. Bapak sudah dikasihkan kekuatan untuk menggauli bidadari, 40 bidadari. Enggak usah minum jamu telur bebek 2, enggak usah, enggak ada gunanya itu. Enggak usah Pak. Udah dikasih kekuatan oleh Allah yang luar biasa. Tapi ingat, bidadari itu ada 2. Ada bidadari yang tanpa proses, tanpa kelahiran, dijadikan kun fayakun, jadi aja udah disiapkan tuh Pak bidadari. Oh, cantiknya luar biasa. Kalau dia meludah ke laut berubah jadi minyak kasturi Pak. Coba istri kita meludah. Ikan mati Pak. Dan di sana itu nanti kalau nggak ada kencing kayak di sini, nggak ada buang air kayak di sini, semuanya hilang dengan keringat. Jadi keringat semua. Dan keringatnya itu lebih harum daripada minyak yang paling wangi di muka bumi. Itu istri kita kalau ngilernya buat ngopi, mantap Pak. Coba istri kita ayo ngiler. Ayo deh. Kalian makan jengkol, makan pete. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, istri kita selalu perawan. Kalau masuk sorga Pak, kalau masuk sorga. Ayo makanya jangan sampai lupa kepada Allah karena sayang sama istri. Kalau perlu istri kita didik bagaimana supaya menjadi ahli bidadari nanti, betul nggak? Karena bidadari itu penduduknya 2 Pak. Ada bidadari yang diciptakan langsung di sorga, udah disiapkan. Ada bidadari yang berasal dari penduduk bumi, yaitu istri-istri soleha. Istri kita kalau jadi istri soleha, nanti kecantikannya menandingi kecantikan bidadari yang udah disiapkan di sorga itu. Jangan takut ibu-ibu ya. Ya, nanti Bunda Iin tuh malah lebih cantiknya yang ada di surga sana itu. Asalkan jadi istri yang soleha itu. Istri Bapak nanti itu, Masya Allah, luar biasa. Boleh kita sayang dengan istri, boleh kita sayang dengan anak, tapi jangan sampai melupakan sang bidadari. Ya kalau lupa bidadari ya, kalau pengen dapat bidadari berarti harus masuk sorga. Ya itulah. Terakhir, saya singkat-singkat aja. Wa yuhibbunan nafsa wa yansawnal akhirah. Mereka sangat mencintai dirinya cantik, dirinya ganteng, gagah perkasa. Wayan saunal akhirah wayan saunal Allah, sampai dia melupakan Allah. Kok bisa begitu? Banyak contohnya. Fitness sampai nggak sembahyang maghrib, saking pengen atletis, betul nggak ya? Supaya bodinya mantap, betul nggak ya? Sampai nggak sembahyang maghrib, fitness, sampai nggak sembahyang isya, betul nggak? Ada nggak yang begitu? Perempuan make up sampai kagak sembahyang, sayang Jakarta, sekali make up aja bisa 500.000. Iya, nggak sholat dia. Ada nggak yang begitu? Banyak. Di mana itu? Jadi nganten. Nah, sampai kagak sholat, sayang katanya. Ini setan juga nih itu tukang make upnya itu. Udah dibayar, betul nggak? Jangan diganti pakaiannya, jangan sholat.
ntar gue capek, ntar gue nggak make up lagi gitu. Allahu Akbar, jangan bayar kan begitu tuh ya. Belanja di mall, dampingin istri, sampai lupa lupa sholat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, oleh karena itu maka orang yang semacam begini, karena dia saking sibuknya dengan dirinya, mengurus dirinya sampai melupakan Allah, maka Allah nanti di akhirat bilang begini, hum minni buraun bu'dahu. Ada nggak di situ? Hum minni bura'u bu'dah. Mereka melepaskan diri dari Allah, maka Allah juga akan menjauh darinya. Ya udah, karena dia menjauh dari Allah, Allah juga cuek. Lu gua ke bahasa kasar kan begitu. Iya. Itu. Dia menjauhkan diri dari Allah, dia melepaskan diri dari Allah dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah, betul nggak? Maka kata Allah, wa ana minhum bariun, maka aku pun akan melepaskan diri darinya. Ya sudah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari naungan Allah. Kalau udah begini bahaya, dekat ya. Nauzubillah min. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sengaja saya fotokopikan biar ada oleh-oleh ya. Nanti bisa direnungkan kembali, dibaca kembali. Biasanya kalau dibaca berkali-kali hadis, nanti akan tindak ide baru ya, wawasan baru, insyaallah. Itulah ilmu ya. Insyaallah kita baca berkali-kali, nanti pemahaman semakin mendalam, makin mendalam. Ini pesan Nabi nih, 5 pesan ya, 5 pesan moral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu, Pak ya. Sekarang usia udah berapa ini dunia ini aneh. Usia Hijriah udah berapa? 1443. 42 apa 43? 43 ya. 1443. Ada sebuah keterangan para ulama mengatakan usia dunia ini tidak lebih dari 1500 Hijriah. Nah loh, sekarang 1500 diambil 443. Kok 57? 7 tahun. Berapa? 7 tahun kali. 1443. Nah 1500 diambil 1443, tinggal berapa tahun lagi? 57. Hah? 57. Berarti nggak jauh ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Wah itu kalau ngalamin dahsyatnya luar biasa itu. Bagaimana nanti Dajjal itu? Wah, nanti Dajjal itu mengkafirkan semua manusia itu ya. Kali nggak kuat imannya itu. Makanya baca tuh doa-doa Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu doa Dajjal. Ya, doa minta dijauhkan dari azab kubur, dari api neraka jahanam, fitnah dunia, fitnah dan juga fitnahnya Dajjal. Dajjal ngaku Tuhan nanti. Apa saja bisa diberikan. Orang lapar bisa dikasih. Gersang bisa jadi panen. Orang mati bisa dihidupkan. Orang sakit bisa disembuhkan. Apa saja bisa. Udah kayak Tuhan dia. Nah, di situ kalau nggak kuat imannya bisa terjebak gitu. Ya, nanti pengikutnya kebanyakan perempuan itu. Jaga istri kita itu. Jaga anak-anak perempuan kita. Karena perempuan biasanya lemah imannya itu. Paling banyak pengikut Dajjal nanti di akhir zaman ada kaum perempuan. Makanya para ulama mengajarkan baca itu doa tadi itu. Yang kedua 10 ayat dari pertama sampai ayat 10 surat Al-Kahfi. Insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Di akhir zaman ini perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, ini masjid ini tempat ini. Masjid ini ya. Masjid ini insyaallah nanti sebagai penangkal dari Dajjal ya. Karena masjid ini nanti akan menjadi perahu akhirat. Di saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim, orang yang selalu memakmurkan masjid ini berubah menjadi pesawat yang akan menyelamatkan kita di saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya robbal. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu, terutama adalah la ilaha perbanyak la ilaha illallah. Karena itulah kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kunci surga udah dibocorin. Ya udah ya? Ya, kunci surga udah dibocorin itu. La ilaha miftahul jannah, la ilaha. Masa kunci surga udah dipegang masih lolos juga masuk surga? Iya, bisa saja kalau dia lalai, betul nggak? Nah, itu dijaganya dengan amal biar dihafalin luar biasa, tapi nggak ibadah, nggak bisa ya. Ya mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan Islam kita. Kita harus senantiasa istiqomah ya, mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena siapapun nanti walaupun dia dosa besar, kalau dia pernah mengucapkan la ilaha illallah di dunia, ya dia bawa sampai mati walaupun dia fasik baru dosa besar, suatu saat dia dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.